سفنايونا زمالونا هالونا نضام لوامونا ولو يرلونا بالماء سفنايونا زمالونا حالونا نضار لوامونا ولو يرلونا بالماء سفنايونا زملونا حالونا نهضار لوامونا ولو يرلونا بالماء سرح الطويل على عبني حالني طويل حالني نهضر سرح الطويل على عبني حالني طويل حالني نهضر علي 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 أين علي أين علي أين علي. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Didin Hafidudin yang sudah berkenan hadir di acara peresmian Masjid SIT Insan Tama. Mohon berkenan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. مسكت بكت لما سكتنا توبة دعيت طارق عباد على القلب والقلب مسكت مسكت بكت لما سكتنا توبة دعيت طارق عباد على القلب والقلب مسكت ثم قلبي طال دنلت المسوار. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto yang sudah alhamdulillah sampai di tengah-tengah kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Kota memenuhi undangan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian Masjid Pendidikan Insan Tama Selasa 23 Januari 2018 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah. Yang terhormat Bapak Wali Kota dalam perjalanan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS, yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh selaku Ketua MUI Kota Bogor, yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ismail Santo MM selaku Ketua Yayasan SIT Insan Tama, Bapak Ibu Guru, seluruh tamu undangan serta siswa-siswi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, umatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ihsan Akbar, siswa SMP kelas 8. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya para hadirin yang berbahagia, mari bersama kita dengarkan sambutan oleh Ketua Yayasan SIT Insan Tama, Bapak Insinyur Muhammad Ismail Yusanto MM. Kepada Bapak Ismail Yusanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Bima Arya, Wali Kota Bogor, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, serta Bapak Ibu hadirin undangan sekalian kami hormati, dan seluruh sivitas akademika SIT Insan Tama yang saya cintai. Alhamdulillah, pagi ini adalah pagi yang sangat bersejarah sekaligus membahagiakan, khususnya buat kami keluarga besar SIT atau Sekolah Islam Terpadu Insan Tama. Karena pada pagi hari ini
akan diresmikan masjid yang sudah cukup lama kami idamkan. Masjid yang batu pertama diletakkan oleh Ustadz Didin pada tahun 2012 lalu, sekaligus diberikan nama oleh beliau sebagai Masjid Pendidikan Insan Tama. Rancangan arsitek Bapak Insinyur Dwi Siswantoro ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar untuk kantor depan atau front office, perpustakaan dan laboratorium. Lantai 2 untuk jamaah laki-laki dan lantai 3 untuk jamaah perempuan. Dibangun dengan biaya sekitar 7.806.000.000 rupiah, 168.900 rupiah, di mana sebagiannya merupakan dana wakaf yang dihimpun dari para siswa, guru, dan karyawan SIT Insan Tama serta para dermawan, dan sebagian lagi merupakan dana wakaf dari yayasan. Masjid ini akan mengenapi pemaknaan termakdu dalam nama Sekolah Islam Terpadu, yakni keterpaduan antara pendidikan sekolah, pesantren yang sudah lebih dulu ada, dan masjid. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sesuai namanya Masjid Pendidikan, maka masjid ini selain sebagai pusat ibadah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah bagi sekitar 1.500 siswa SDIT, SMPIT, dan SMAIT Insan Tama serta sekitar 250 guru dan karyawan SIT Insan Tama. Terlebih ada sekitar 400 siswa SMPIT dan SMAIT Insan Tama yang datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Jayapura, Makassar, Kendari, Palu, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Babel, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Jember, Bali, dan daerah lain, bahkan juga dari luar Indonesia seperti Maldives, Qatar, India, Australia, dan Malaysia yang mengikuti program boarding atau pesantren. Tentu kehadiran masjid yang representatif amat sangat diperlukan. SIT Insan Tama dengan misi utama menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang memadukan aspek pembentukan saksiyah atau kepribadian atau karakter Islami, penguasaan sakofah Islam seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan lainnya, serta ilmu kehidupan, sains teknologi dalam suasana pendidikan yang religius, serta didukung oleh peran serta orang tua dan masyarakat, didirikan oleh Yayasan Insan Tama Cendekia pada tahun 2001. Sekolah ini didirikan pada tahun 2001 sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan negara ini, khususnya di bidang pendidikan. Menurut kami, salah satu persoalan besar dalam dunia pendidikan kita dalam perspektif Islam diantaranya adalah lemahnya pengajaran sakofah, selain persoalan lemahnya pembentukan kepribadian atau karakter. Sebagai contoh, kami ingin sampaikan, berdasarkan survei yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, ternyata lebih dari 70% lulusan SMA di Jogja, 45% di Tasikmalaya, 30% di Makassar, 70% di Mamuju. Ya, saya tidak tahu berapa angkanya di Bogor, Pak Wali. Itu mereka tidak bisa alias buta huruf Al-Quran. Ini tentu sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Bagaimana bisa mereka yang sudah menempuh 12 tahun pendidikan untuk sekedar membaca Al-Quran saja tidak bisa. Kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa diharap dekat kepada Al-Quran? Kalau tidak dekat kepada Al-Quran, bagaimana mereka bisa diharap memiliki akhlak atau kepribadian Qurani? Menurut kami, dari sinilah pangkal kemulut munculnya problematika korupsi misalnya dan berbagai bentuk kejahatan di negeri ini yang sebagiannya justru dilakukan oleh kaum cerdik pandai. Hal ini mestinya menyadarkan kita semua bahwa pendidikan formal yang di satu sisi memang telah mengantarkan mereka sebagai sarjana, tapi tidak cukup berhasil menjadikan mereka sebagai sarjana yang sujana. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota, kami sampaikan ikhtiar mulia ini disambut positif oleh masyarakat. Terbukti jumlah pendaftar siswa baru yang bukan hanya datang dari Bogor tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri itu setiap tahun terus meningkat.
Dan sambutan masyarakat itu bukan hanya dalam bentuk pengiriman anaknya untuk bersekolah di tempat ini, tetapi juga dalam bentuk pembukaan cabang-cabang Insan Tama di berbagai kota. Saat ini telah berdiri 16 cabang Insan Tama di 16 kota. Serang, Cilegon, Banjar, Bekasi, Lampung, Banjarbaru, Lewiliang, Makassar, Kendari, Ternate, Malang, Jember, Padang, Pangkal Pinang, Pontianak. Dan segera menyusul tahun ini juga akan dibuka cabang Insan Tama di Bandung, Situbondo, Jombang, Blitar, Kediri. Dan ada lebih dari 20 kota yang sudah mengajukan lamaran kepada kami tapi belum memasuki proses. Pengakuan akan mutu atau kualitas SIT Insan Tama ini juga didapat dari pemerintah. Terbukti seluruh jenjang pendidikan di Insan Tama ini pada tahun 2017 mendapatkan akreditasi A. Bahkan untuk SDIT Insan Tama, akreditasi A adalah untuk yang ketiga kalinya. Sedang untuk SMPIT untuk yang kedua kalinya dan SMAIT Insan Tama untuk yang pertama kali. Akreditasi A ketiga kali bagi SDIT Insan Tama tidak bisa dilepaskan dari peran Kepala Sekolah Bapak Eko Agung Cahyono. Gimana Pak Agung? Yang pernah dinobatkan sebagai Kepala Sekolah terbaik kedua Pak Wali, ya, sekota Bogor menyisihkan sekitar 264 kepala sekolah lain. Sementara itu, 5 angkatan alumni SMAIT Insan Tama saat ini sudah tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air, juga di luar negeri. Tahun 2016 lalu misalnya salah satu alumni SMAIT Insan Tama atas nama Muhammad Mu'tas telah diterima di Universitas Al-Azhar dengan beasiswa. Dan alumni tahun 2017 atas nama Fakih mendapatkan IP 4 bulat di UIN Jakarta. Ini sejarah. Semua ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa pendirian sekolah ini dan pengelolaannya yang ditata sedemikian rupa agar mencapai hasil terbaik sesuai visi Insan Tama, yakni menuju sekolah Islam terpadu yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia, tak lain adalah sebagai bentuk nyata kecintaan kami kepada negeri ini. Ini sekaligus menepis anggapan atau tudingan sementara pihak yang sempat dialamatkan kepada kami sebagai orang-orang yang tidak peduli bahkan hendak menghancurkan negara ini. Kami sangat percaya dan yakin ikhtiar penting ini bila dilakukan secara konsisten dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan kesabaran, insya Allah akan menghasilkan generasi yang bermutu, yang kelak akan turut mewarnai perjalanan bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Insan Tama bertekad untuk terus mengelola sekolah ini dengan sebaik-baiknya, beserta para guru dan karyawan. Dan untuk menjaga kontinuitas keberadaan sekolah ini, termasuk guna menghindari sengketa di kelak kemudian hari sebagaimana acap dialami oleh sekolah swasta, termasuk sekolah swasta Islam, maka kami seluruh anggota Yayasan Insan Tama Cendekia yang terdiri dari 8 orang, yaitu Dr. Muhammad Rahmat Kurnia, Dr. Muhammad Rimun Wibowo, Dr. Muhammad Riza Ruzadi, Insinyur Mas Hudi, Insinyur Karebet Wijaya Kusuma, Insinyur Arif Yunus, Insinyur Adi Maret Nasarapan yang sehari-hari sebagai Managing Director atau Direktur Pelaksana, serta saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu kami sampaikan Pak Wali telah berikrar di hadapan notaris untuk mewakafkan sekolah ini kepada nadhir berupa Badan Wakaf Insan Tama. Yang seperti pesantren Gontor, terus terang kita memang belajar kepada pesantren Gontor agar bagaimana pesantren itu bisa kontinu melintasi batas waktu ya, hingga mencapai usia hampir 100 tahun. Ini nanti Badan Wakaf Insan Tama akan diisi oleh para alumni SIT Insan Tama. Bapak, Ibu-ibu hadirin, Bapak Wali Kota yang kami hormati, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Dr. Bima Arya selaku Wali Kota untuk berkenan nanti menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan masjid ini. Lalu kepada Ustadz Didin untuk memberikan tausiah dan sekaligus doa.
agar masjid dan sekolah ini senantiasa memberikan keberkahan kepada para siswa, sivitas akademika dan seluruh masyarakat pada umumnya. Akhirnya kepada seluruh hadirin kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Kami selalu mengharap doa dan dukungan dari antum semua agar lembaga ini terus berkembang hingga mencapai visi dan misinya, serta semoga Allah senantiasa meridhoi usaha ini serta memudahkan setiap urusan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, izinkan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan rasa bahagia kami dan rasa syukur sekaligus berterima kasih setulusnya kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Siswantoro. Beliau adalah bagian dari sedikit orang yang begitu kompeten dan sangat expert pada bidangnya, yaitu arsitektur dan konstruksi. Namun di balik itu semua, beliau telah banyak mendesain sendiri, merancang detil dan membangunnya dengan begitu tulus. Banyak sekali masjid-masjid yang begitu luar biasa, di antaranya adalah Masjid Pendidikan Insan Tama ini. Bahkan tidak segan membantu berbagai hal yang terkait penyempurnaannya, khusus bagi Masjid Pendidikan Insan Tama ini. Beliau langsung menyumbang penuh untuk pengadaan dan pembangunan kubah masjidnya. Alhamdulillah, semoga menjadi amal ibadah bagi beliau dan memberi berkah bagi kita semua. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Siswantoro, kami persilahkan menuju panggung untuk menerima penghargaan khusus. Sambutan sekaligus peresmian Masjid Pendidikan Insan Tama oleh Bapak Wali Kota. Kepada yang terhormat Dr. Bima Arya Sugiarto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Didin Hafidudin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada Pak Kiai untuk terus berkhidmat demi kemaslahatan umat. Yang sangat saya hormati guru saya juga, teman diskusi Ustadz Ismail Yusanto, senang bertemu kembali dan hadir di sini yang mendampingi saya Kepala Dinas Pendidikan Pak Fahmi, Kepala Bagian Kesra, urusan bantuan masjid Pak Kiai ini Pak Iman ya, yang selalu saya recoki untuk memastikan bahwa semua program dan komitmen Pemkot bisa direalisasikan dengan baik kepada semua DKM di Kota Bogor yang sudah dijanjikan. Hadir Pak Camat Bogor Barat, ya, Pak Deni, Kepala Perizinan yang juga bertanggung jawab untuk semua IMB yang dikeluarkan oleh kita agar IMB itu hanya memberikan barokah, manfaat dan maslahat bagi warga di Kota Bogor ini. Kiai Haji Asep, Pak Gentongan, ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pak Lurah, adik-adik semua, keluarga besar Insan Tama yang sangat saya banggakan. Setiap masa ada tantangannya, setiap generasi ada ujiannya. Semakin kemari, semakin kesini, tantangan itu semakin berat. Selama mengemban amanah sebagai wali kota, saya merasakan begitu beratnya tantangan yang kita hadapi untuk menjaga anak-anak kita. Untuk memastikan anak-anak kita bisa menyebut masa depan dengan baik. Untuk menyelamatkan generasi kita supaya tidak terjebak terhadap tren kekinian yang menyesatkan. Tren kekinian yang menyesatkan. Tren kekinian itu bisa datang dari konteks global, dalam konteks nasional, dan juga dalam konteks lokal. Lokal, global, nasional. Nah karena itu saya selalu terngiang-ngiang
dengan pemikiran dari salah satu sosiolog yang berpengaruh sekaligus futurolog, namanya Anthony Giddens. Kata Anthony Giddens, generasi sekarang itu untuk bisa eksis menghadapi berbagai tantangan berselancar itu harus menjadi generasi kosmopolitan. Apa itu generasi kosmopolitan? Generasi kosmopolitan itu adalah generasi yang kuat pijakannya di tingkat lokal, artinya fasih dengan semua yang berbau kedaerahan, Nyunda misalnya. Yang kedua, tangguh, memiliki patriotisme sebagai warga bangsa di tingkat nasional. Dan yang ketiga, luwes berselancar di tingkat global, lokal, nasional, dan global. Itu menurut Anthony Giddens generasi kosmopolitan. Saya merenung, kelihatannya ada benarnya. Karena banyak anak-anak yang cas-cicius bahasa Inggris tetapi tidak paham apa artinya dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampereun jaga. Ya. Gitu. Tapi sebaliknya ada yang kemana-mana saya didinten nganggo totopong, ya, pangsi, nyunda pisan, tetapi gaptek dan tidak bisa berbahasa Inggris, tidak paham bahasa Inggris. Apalagi bahasa Arab barangkali ya gitu. Jadi tidak seimbang gitu. Nah, menurut Anthony Giddens generasi yang akan memegang peranan itu yang kokoh di 3 level tadi. Saya setuju, tapi menurut saya harus ditambah satu lagi. Dan itu ada di Insan Tama. Apa itu? Generasi kosmopolitan yang religius dan islami. Gitu. Pak Kiai, saya banyak berkeliling di sekolah-sekolah. Ya, saya merasakan ketimpangan itu. Ada yang berani berdebat, Inggrisnya cacisius gitu. Tapi kok kurang etikanya kurang gitu. Ada yang begitu saya datang cium tangan semua. Aduh alhamdulillah gitu kelihatannya islami semua. Tetapi ketika diajak diskusi berdebat agak kurang maksimal juga. Tapi seingat saya kalau Insan Tama ke balai kota semuanya ada dan meyakinkan sekali gitu. Saya selalu ingat ya mendukung program yang ke luar negeri itu. Pak Ustadz, LKMA, ya luar biasa. Ya. Saya terkagum-kagum gitu kalau dipresentasikan videonya ke luar negeri. Nah itu kan membuktikan, ya sebagai warga Bogor pasti paham Kabogoran. Ya. Sebagai tadi Ustadz Ismail Yusanto sampaikan ya, saya upacara bendera juga terakhir di sini ya. Artinya nasionalisme, patriotisme, insya Allah tidak diragukan di Insan Tama ini. Jadi proud to be Bogorians, ya, strong nationalism dan punya kompetensi di tingkat global. Itulah Insan Tama yang saya kenal. Nah, karena itu terakhir saya ke sini, saya ingat sekali dibisikkan bahwa pembangunan masjid sudah berjalan ya, dan alhamdulillah ya. Sekarang saya mendapatkan kehormatan di sini untuk menjadi saksi sejarah. Ya, bagaimana niat mulia ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah sesuai dengan cita-citakan menjadi pusat kebaikan ya, menjadi tidak saja tempat ibadah tapi banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan di sini untuk membangun generasi yang berkarakter tadi, generasi yang islami, generasi kosmopolitan yang religius. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, bagian akhir izinkan saya sedikit saja menyampaikan satu hal yang harus menjadi insya Allah perhatian kita semua. Tadi saya sampaikan di bagian awal, ujian kita semakin berat. Tantangan di depan mata, terutama bagi anak-anak muda, generasi muda. Sebagai wali kota, saya tidak akan ikhlas untuk membiarkan anak-anak muda Bogor dirusak. Kita harus membentengi, memagari anak-anak muda di kota Bogor. Saya meminta dukungan kepada semua, kepada para kiai, tokoh agama, untuk terus menyelamatkan anak-anak muda kita. Tidak saja menyerukan kebaikan, amar ma'ruf, tetapi mencegah mereka terjebak dari kemungkaran, nahi munkar. Ya. Ada yang porsi amar ma'rufnya, tapi insya Allah harus ada yang terus fokus kepada nahi munkarnya. Insya Allah tidak ada ruang bagi tempat-tempat kemaksiatan di kota kita tercinta. Ya. Insya Allah kita akan proses untuk menutup tempat hiburan malam yang akan memberikan mudaratnya saja bagi anak muda.
tidak masuk di logika saya, tidak masuk di akal sederhana saya. Ketika Lips Diskotik itu 1 tahun menyumbangkan PAD-nya 106 juta rupiah. 106 juta rupiah saja setiap tahun. Ya. Sementara kerusakannya, mudaratnya berlipat-lipat. Berapa anak-anak yang dirusak karena minum alkohol di situ. Ya. Berapa keluarga yang cerai-berai barangkali karena adanya praktek-praktek yang tidak baik di situ. Jadi insya Allah kita rapatkan barisan. Insya Allah kita yakinkan untuk menyelamatkan anak-anak muda kita, menyelamatkan warga Bogor demi kemaslahatan kita semua. Insya Allah pemerintah kota selalu mendengar nasihat para ulama ya untuk niat kita tadi agar bisa terrealisasikan dengan baik. Dan selalu terbuka untuk seluruh kritik, masukan ya agar perjuangan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kehormatan luar biasa bagi saya menjadi saksi sejarah bersama orang-orang yang terhormat dan mulia pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota untuk membuka tirai papan nama Masjid Pendidikan Insan Tama. Dan kepada Bapak Ismail, Bapak Didin Hafidudin dan berserta undangan untuk menemani Bapak Wali Kota membuka tirai papan nama Masjid Pendidikan SIT Insan Tama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama resmikan Masjid Pendidikan Insan Tama. Bismillah. Dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Alhamdulillah, prasasti sudah ditandatangani dan pada Kiai Haji Didin Hafidudin untuk mendoakan peresmian ini, silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah perpustakaan Pak Khalil dan Pak Didin, sebagian masih kita rekam lagi. Salin dulu. Oh, Pak Wali Kota lah.
apa ini? Semua nanti. Itu yang bukunya tebal. Kamu lagi baca apa? Lagi bukunya apa ini? Oh, Indonesia. Mana ada yang seru nggak? Ada yang seru nggak? Nah, lagi baca apa? Oh, hebat. Pokoknya serius. Ensiklopedia Indonesia. Ini generasi kosmopolitan. Salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja biwafratihi. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu daja biwafratihi. Fa'aqar rusula fadlan wa ala fadlan wa ala wa hada subulan bidilalatihi. Ya salamullahi ala habibana ya salatullah salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Kanzul karami maulan ni'ami hadil umami bi isyaratihi. Kanzul karami maulan ni'ami hadil umami bi isyaratihi. Azkan nasabi a'lal hasabi a'lal hasabi kullun arabi fi khidmatihi. Ya salamullahi ala habibana ya salatullah salatullah salamullah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Lurah salatullah salamullah dari Kelurahan Gunung Batu. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليل الإسراء ليل الإسراء وهو بدأه لحضرته. يا سلام الله على حبيبنا يا صلاة الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, bapak ibu guru yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan langsung tausiah dari guru kita semua, yakni Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Didin Nafiduddin. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bogor beserta jajaran Pemda Kota Bogor yang kita hormati, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Kiai Haji Ismail Yusanto beserta keluarga besar Insan Tama yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang pertama yang mendapat kehormatan untuk menyampaikan kultum. Kultum itu adalah singkatan dari kuliah terserah antum. Jadi bisa 5 menit, bisa 7 menit, bisa 10 menit. Ya, terlihat waktunya nanti. Jadi intinya kita memang di setiap institusi pendidikan Islam apalagi mesti ada masjid yang bagus, yang representatif, yang menyenangkan, yang wangi, yang indah seperti apa yang kita saksikan pada pagi hari ini. Ini kebanggaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti ada masjid dan kenapa anak-anak kita mesti dididik cinta ke masjid? Karena ada beberapa alasan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa tempat yang paling baik itu adalah masjid. Khairul buqa'i masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruknya adalah pasar yang tidak berdasarkan nilai-nilai masjid. Karena di pasar kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai itu akan menjadi tempat yang kurang baik. Para sahabat dulu mereka adalah ahli masjid sekaligus ahli pasar. Kita pun juga nanti berharap lulusan Insan Tama ini akan menjadi ahli masjid tapi juga ahli di bidang lain dalam bidang kehidupan. Ya, kita doakan semuanya ini anak-anak muda yang luar biasa yang memiliki masa depan untuk mendesain kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemasjidan. Yang pertama itu bahwa khairul buqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Makanya orang atau lembaga yang membangun masjid, yang mendorong terbangunnya masjid baik secara fisik maupun juga takmirnya adalah orang yang akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kelompok ahli masjid. Yang kedua, masjid itu identitas orang Islam yang pertama. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid fashhadu lahu bi'annahu al-iman." Kalau engkau melihat ada orang yang masuk ke masjid kemudian sholat, persaksikan oleh kalian itu adalah orang yang beriman. Jadi ternyata masjid itu identitas pertama orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang beriman, yang melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian, walaupun kalian tidak kenal, ada seseorang yang masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman, persaksikan oleh dia, oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Yang kedua, di samping tempat yang mulia, tempat yang paling berwibawa, hanya satu tempat di dunia ini, di muka bumi ini, yang Rasulullah SAW merintahkan ketika kita masuk ke masjid, ke tempat itu, maka kita harus melaksanakan sholat. Itulah dia sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Tidak bisa tergantikan. Walaupun misalnya kita sholat Idul Fitri dianjurkan di lapangan, ya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan dianjurkan di lapangan, tetapi tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Yang ada cuma tahiyatul masjid. Demikian pula misalnya di rumah kita ada tempat sholat, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya adalah masjid itu tempat lahirnya peradaban Islam yang konstruktif. Ternyata bahwa peradaban Islam itu lahir dari masjid. Ya, Rasulullah SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang pertama dibangun adalah masjid. Disitulah berkumpul orang-orang baik, orang-orang yang punya niat ikhlas, orang-orang yang punya semangat bidang keilmuan dan kemasyarakatan. Makanya ketika masjid ramai, kemudian lahir peradaban Islam dengan sendirinya. Saya melihat sekarang juga mulai ada hal-hal yang penuh dengan harapan optimisme kita, bahwa ternyata banyak sekarang anak muda yang mencintai masjid. Di samping tadi apa yang disampaikan Pak Wali Kota, ada berbagai macam tantangan yang perlu kita hadapi bersama secara berjamaah. Juga ada harapan-harapan
banyaknya anak-anak sekarang yang kemudian mereka menjadi ahli masjid. Bahkan bukan sekedar itu, banyak anak sekarang yang usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah ada yang hafal Quran. Di samping banyak yang belum bisa baca Quran. Jadi sekarang memang ada dua kelompok betul yang paradoksal ya, yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ada kelompok yang memberikan harapan-harapan, menggembirakan, optimisme, keyakinan kita pada masa depan Islam ini, tapi juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian mengkhawatirkan. Tentu kita harus sikapi dengan baik bersama-sama. Generasi yang baik ini harus kita dorong agar mereka menjadi umat Islam yang mampu memberikan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa, membangun peradaban. Lahir dari masjid itu artinya adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang punya niat yang baik, punya motivasi yang baik. Insya Allah sekali lagi masjid pendidikan Insan Tama ini betul-betul akan menjadi masjid yang memberikan kontribusi yang kebaikan bagi lahirnya generasi-generasi mendatang yang lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan anak kita nih, yang ada di depan ini, yang usianya baru rata-rata barangkali 14 tahun, 13 tahun, ya. Ada juga yang sebagian mungkin juga usia 6 tahun, 7 tahun ya, saya lihat wajah-wajahnya. Ya, mudah-mudahan mereka akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, kita butuh pemimpin yang lahir dari masjid, yang mencintai masjid, yang melaksanakan sholat berjamaah. Saya kira demikian, inilah kultum yang saya berikan pas kuliah 7 menit ya, bukan kuliah terserah antum. Demikian, terima kasih Pak Ismail Yusanto, selamat beserta para guru yang luar biasa di sini mendidiknya. Kita berharap terus berkiprah dalam dunia pendidikan, karena berkiprah dalam dunia pendidikan akan berkiprah dalam masa depan umat dan bangsa, dan kita harus punya kewajiban untuk mendukungnya. Dulu ketika saya meletakkan batu pertama, saya berkata pada Ustaz Ismail supaya jangan hanya peletakan batu pertama, harus ada peresmiannya. Alhamdulillah tahun 2012 saya ikut meletakkan batu pertama, dan sekarang awal 2018 perhatikan selesai 6 tahun dengan biaya tadi 7, sekian 8, sekian miliar, luar biasa. Dengan desain barangkali ini masjid yang unik ya, masjid yang tersambung tadi dengan asrama, itu juga barangkali nama juga masjid pendidikan ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.